Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Breaking News NTV bersama saya Helmut Timothy. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang putusan kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi dan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini. Dan langsung saja kita simak bersama. Ruang sidang pengadilan merupakan tempat suci di mana kebenaran dan keadilan dicari melalui pemeriksaan yang objektif terhadap fakta-fakta hukum. Oleh karena itu, majelis akan senantiasa menjaga kemurnian proses peradilan dari berbagai pengaruh yang dapat mengaburkan pencarian kebenaran tersebut. Majelis memahami bahwa dalam perkara-perkara yang melibatkan tokoh politik, seringkali muncul berbagai pandangan dan interpretasi dari masyarakat. Namun dalam menjalankan kewenangan yudisial, majelis berkomitmen untuk tetap fokus pada substansi hukum dan tidak terpengaruh oleh dinamika yang berkembang di luar persidangan. Prinsip keadilan yang sejati mengharuskan majelis untuk tidak takut pada tekanan maupun tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh yang tersebut di atas, majelis menyatakan dengan tegas bahwa dalil tentang tekanan politik tidak relevan dengan pembuktian tindak pidana yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Klaim tentang kekuatan besar tidak didukung bukti dan tidak mempengaruhi pertimbangan hukum. Majelis hakim hanya tunduk pada fakta, hukum, dan keadilan, bukan pada tekanan dan pengaruh apapun, serta putusan ini murni berdasarkan fakta yang terbukti persidangan, bukan berdasarkan pertimbangan politik. Menimbang bahwa majelis menegaskan bahwa putusan ini adalah manifestasi supremasi hukum yang tidak mengenal pandang bulu, di mana setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum berdasarkan perbuatannya, bukan status atau afiliasi politiknya. Dan bahkan keadilan sejati hanya dapat dicapai ketika hukum ditegakkan secara konsisten tanpa kompromi terhadap tekanan dan kepentingan apapun di luar fakta hukum yang terbukti. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama, maka terhadap terdakwaan kedua alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang oleh karena semua unsur dalam pasal 51 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa menyatakan telah bersalah, terbukti secara sah menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik dengan alasan pembenaran atau pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan jatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan memberatkan dan keadaan meringankan. Keadaan memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa dapat merusak citra lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya independen dan berintegritas. Keadaan meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggung keluarga, terdakwa telah mengabdi pada negara melalui berbagai posisi publik. Menimbang bahwa tujuan pemindahan bukanlah sarana balas dendam, melainkan sebagai salah satu upaya membina agar yang bersangkutan menjadi manusia lebih baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta memberikan efek jera kepada pelaku maupun pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap, bagaimana pasal 51 huruf A tentang tindak pidana korupsi, bahwa meskipun terhadap Undang-Undang 21 nomor pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, namun mengingat tindak pidana suap yang terbukti terkait erat dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama Harun Masiku. Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan barang bukti yaitu berupa nomor 1 sampai dengan 205 memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa tindak pidana korupsi dalam perkara suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih, di mana Harun Masiku diduga sebagai pemberi suap dan masih dalam status buron. Menimbang bahwa sesuai dengan tuntutan penuntut umum dan untuk kepentingan pembuktian dalam Harun Masiku yang masih dalam proses penyidikan, maka seluruh barang bukti tersebut diperlukan sebagai alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh barang bukti mulai nomor 1 sampai 205 dalam perkara terlampir dipergunakan untuk perkara atas nama Harun Masiku, kecuali barang bukti berupa 1 buku warna hitam bertuliskan Kompas TV teman terpercaya, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, dan 1 buah buku notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangan dengan alasan
bahwa terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan perintangan dalam dakwaan pertama berdasarkan pertimbangan ketentuan pasal 46 ayat 2 KUHP, barang bukti yang tidak ada hubungan dengan perkara lain dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang berhak menerimanya. Menimbang oleh bahwa karena terdakwa jatuh pidana maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan telah dijalani dikurangkan dari seluruh pidana jatuhkan. Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dalam penahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa nyatakan bersalah dan jatuh pidana maka harus diberi pula membayar biaya perkara. Menimbang bahwa dalam persidangan ini majelis telah menerima masukan substansif melalui amicus curiae dari tokoh-tokoh termuka termasuk Romo Frans Magnus Suseno sebagai filsuf dan pemikir konstitusional, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, serta 22 akademisi dan praktisi hukum lainnya yang memberikan perspektif mendalam tentang aspek yuridis, filosofis, dan konstitusional dalam perkara ini, yang merupakan manifestasi penting dari prinsip demokrasi konstitusional dan transparansi peradilan yang sejalan dengan semangat saling mengawasi dan mengimbangi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Menimbang bahwa amicus curiae telah mengangkat permasalahan substantif dalam perspektif sosio-legal yang memerlukan perhatian serius dari majelis, khususnya tentang kekhawatiran tentang kemungkinan politically motivated prosecution, timing dan motivasi penuntutan yang dapat mempengaruhi persepsi keadilan. Pentingnya menjaga independensi peradilan dari tekanan politik, kompleksitas hukum pidana dalam perkara korupsi, serta dampak putusan terhadap kepercayaan publik dan kelangsungan demokrasi di Indonesia yang menunjukkan kepedulian mendalam terhadap supremasi hukum dan demokrasi konstitusional. Menimbang bahwa majelis mengapresiasi semangat kepedulian konstitusional yang ditunjukkan para tokoh dalam amicus curiae dan menegaskan bahwa independensi peradilan yang sejati bukan berarti isolasi dari keprihatinan sah masyarakat, melainkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang objektif, tidak memihak dan berdasarkan hukum tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, kepentingan golongan atau motivasi di luar pencarian kebenaran dan keadilan, di mana majelis telah menerapkan prinsip dalam keraguan menguntungkan terdakwa tidak hanya terhadap fakta-fakta substantif, tapi juga terhadap aspek-aspek prosedural. Menimbang bahwa dalam memeriksa perkara ini majelis telah menerapkan standar analisis yang ketat terhadap setiap dakwaan, di mana dakwaan satu mengenai kepentingan perintangan penyidikan, majelis telah melakukan analisis dalam terhadap karakteristik delik material versus delik formil, aspek temporal yang berkaitan dengan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, serta persyaratan ketat konkret dalam delik material yang pada akhirnya berkontribusi pada keputusan majelis untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut karena tidak terpenuhi unsur-unsur secara temporal dan material. Menimbang bahwa sebaliknya, keputusan majelis untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan kedua suap didasarkan pada terpenuhi seluruh unsur dakwaan secara sah dan menunjukkan melalui minimal 2 alat bukti yang valid dan keyakinan majelis yang diperoleh melalui proses pemeriksaan yang objektif dan komprehensif, di mana majelis menganalisis secara komprehensif unsur-unsur penyertaan, kualitas alat bukti komunikasi elektronik, dan standar pembuktian kesengajaan dalam konteks tindak pidana korupsi yang menunjukkan bahwa majelis benar-benar independen dan objektif dalam menilai setiap aspek perkara tanpa terpengaruh oleh tekanan dan opini dari pihak manapun. Menimbang bahwa majelis menyampaikan penghargaan mendalam atas kontribusi substantif yang telah diberikan melalui amicus curiae dan menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut telah menjadi pertimbangan integral dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar sebagai referensi tambahan, melainkan sebagai masukan penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan konstitusional, keadilan prosedural, dan kesetaraan substantif yang menjadi fondasi sistem peradilan dalam negara hukum demokratis, dengan tetap menghormati semangat pencarian keadilan yang disampaikan oleh para tokoh melalui amicus curiae, dan berharap bahwa putusan ini dapat memberikan kontribusi akademik sebagai bentuk menjaga prinsip proses hukum yang adil dan menjunjung tinggi integritas peradilan pidana di Indonesia agar terwujudnya negara hukum yang demokratis. Mengingat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengadili berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto
tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama Terang Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2025 oleh Rosramanto SHMH selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMH dan Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Atas putusan ini saudara terdakwa mempunyai hak 1. Menerima putusan. 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum. 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini maka kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah selesai. Dengan demikian sidang nyatakan ditutup. Pemirsa, baru saja kita mendengar bersama pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat yang pada intinya berdasarkan penimbangan dari barang bukti dan peristiwa pidana kasus suap Harun Masiku, pertimbangan sebagai amicus curiae atau sahabat peradilan, maka tadi Ketua Majelis Hakim ini telah mengatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan membebaskan dakwaan dari nomor 1 dan 2. Dan dari itu Hasto dipidana 3 tahun 6 bulan dan dikenakan denda 250 juta. Dan saat ini juga tim kuasa hukum masih berunding terkait apakah nanti akan mengajukan banding atau di tahap selanjutnya. Dan saat ini pemirsa, visual yang Anda saksikan adalah visual terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan saat ini juga kuasa hukum masih berunding dan juga memikirkan apakah nanti akan mengajukan banding ke pengadilan tingkat 2. Ya, yang Anda saksikan ini adalah Hasto bersama dengan tim kuasa hukum dari pengacara, yakni ada Roni Talapesi, kemudian ada Profesor Todung Mulya Lubis, dan Hasto telah menjalani masa tahanan sejak bulan Desember 2024 lalu. Artinya kurang lebih sudah 7 bulan menjalani penahanan. Dan tentunya dari vonis 3 tahun 6 bulan seperti yang disampaikan oleh Majelis Hakim akan dikurangi dengan masa penahanan yakni 7 bulan lamanya.
Dan sebagaimana juga tadi saksi dalam fakta persidangan ini disebutkan bahwa Ketua Majelis Hakim yakni yang menyatakan bahwa tidak terbukti dalam secara sah ini membebaskan dakwaan dari nomor 1 dan 2 serta adanya penjatuhan pidana 3 tahun 6 bulan dan denda 250 juta terhadap Hasto. Dan saat ini pemirsa Anda saksikan bahwa awak media masih menunggu keterangan pers yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto, dan ini juga masih dijaga di depan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan sebelum putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Hasto sebagai tersangka pada akhir 2024 yang lalu. Kemudian KPK menahan Hasto pada 20 Februari 2025 setelah menjalani pemeriksaan, dan penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan surat atau Sprindik nomor 152/Dik 00/0112 tahun 2024 pada tanggal 23 Desember 2024 yang lalu, dan menyebutkan bahwa adanya dugaan perintangan penyidikan terkait kasus suap Harun Masiku. Sebagaimana diketahui, Harun Masiku adalah mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan yang sudah buron selama 5 tahun. Ia diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa menggantikan Nazarudin Kimas yang terpilih sebagai anggota DPR namun meninggal dunia. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta sebagai pelicin untuk melenggang ke Senayan dalam periode 2019-2024. Dan dalam perkara ini, 2 orang lain yang juga diproses hukum adalah orang kepercayaan Wahyu, yakni Agustiani Tio Fridelina dan Saiful Bahri. Kemudian di tahun 2020, atau tepatnya di tanggal 2 Juli, Jaksa Eksekutor KPK Rusdi Amin menjebloskan Saiful Bahri ke lapas kelas 1A Sukamiskin Bandung, dan berdasarkan keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 18 Pitsus TPK 2020 pada tanggal 24 Mei 2020, Saiful divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda 150 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Sementara Agustiani divonis 4 tahun penjara dan denda 150 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Sebagaimana diketahui, peran Hasto dalam kasus ini terungkap dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 6 Februari lalu. Dalam persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Biro Hukum KPK memaparkan bahwa Harun bukanlah kader asli PDI Perjuangan karena baru bergabung pada tahun 2018. Namun ia disebut memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012 sampai dengan 2022. Kemudian diketahui bahwa pada pemilu 2019, Hasto menempatkan Harun di daerah pemilihan atau Dapil 1 Sumatera Selatan dengan alasan wilayah tersebut merupakan basis pemilihan PDI Perjuangan. Namun Harun gagal terpilih karena memperoleh suara yang sedikit. Namun begitu, Hasto bersama sejumlah pihak tetap berupaya menempatkan Harun di DPR, termasuk dengan menyuap Wahyu Setiawan. Dan pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah Hasto sedang menjumpai para awak media. Dan langsung saja kita akan kembali ke dalam ruang sidang.